Halo dok, saya sudah menikah sekian tahun, tapi kok saya belum hamil juga ya? Saya belum punya momongan. Ya mungkin sebagian beberapa pasangan di luar sana ada yang mengalami masalah yang serupa. Atau mungkin jangan-jangan Anda, di mana sudah nikah sekian lama tapi nggak hamil-hamil juga, belum punya momongan. Rasanya keluarga kurang lengkap ya kalau misalkan belum disertai dengan adanya anak atau momongan. Ya sebenarnya program hamil yang benar seperti apa sih? Dan kenapa kok ada beberapa pasangan sulit untuk hamil? Apa yang harus dilakukan dan juga apa yang tentunya harus dikonsumsi? Pernah dengar nggak katanya madu bisa membantu program hamil? Saya akan jelaskan juga pada video kali ini. Semoga bermanfaat, simak terus. Halo semuanya, salam sejahtera. Keberhasilan program hamil tidak hanya ditentukan oleh satu pihak. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama. Bisa terjadi kehamilan kalau misalkan sel sperma bisa menemui sel telur, terjadi pembuahan. Kalau mungkin di luar sana banyak beranggapan beberapa pasangan sulit hamil, mungkin aja terjadi sesuatu pada wanitanya. Ini salah besar, karena tentunya laki-laki juga berperan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan untuk keberhasilan program hamil. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan beberapa pasangan jadi sulit hamil ini? Ya, tentunya untuk bisa hamil harus terjadi pembuahan sel telur dan sel sperma. Ada beberapa penyebab kenapa ini nggak bisa ketemu. Kalaupun ketemu tidak terjadi pembuahan dan tidak jadi bayi. Kenapa ya? Kita bahas dulu tentang faktor wanita. Ada beberapa wanita yang sulit memang untuk hamil. Beberapa risiko yang bisa menyebabkan misalkan jika usianya di atas 40 tahun atau mungkin dekat-dekat 40 tahun. Usia tersebut sudah dibilang usia kurang subur untuk beberapa wanita, sehingga kalau misalkan ada program hamil, faktor usia ini juga harus ditentukan. Kemudian juga haidnya teratur atau enggak. Sebenarnya banyak sekali penyebab kenapa haid jadi nggak teratur, misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Bisa karena faktor stres, faktor hormon, kegemukan juga bisa menyebabkan atau adanya penyakit. Nah, penyakit juga macam-macam, misalkan ada kista, kemudian ada miom, ada gangguan hormon, atau mungkin yang paling sering kalau haidnya 2 bulan, 3 bulan sekali itu adalah PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome, atau mungkin juga ada masalah penyakit yang lain pada organnya. Contohnya, kelainan bentuk rahim, atau mungkin saluran tubanya ada yang tersumbat. Ini tentunya bisa menentukan keberhasilan program hamil. Lalu dari faktor laki-laki juga bisa menentukan. Artinya bahwa kualitas sperma yang baik bisa membuahi sel telur dan akhirnya bisa jadi bayi. Kalau ada beberapa masalah, misalkan laki-laki tersebut usianya lanjut, mendekati 45 atau 50 tahun, ini juga mulai kualitas spermanya menurun. Sehingga untuk program hamil pun untuk laki-laki, usia juga sangat menentukan. Kemudian adanya penyakit, misal adanya infeksi pada saluran spermanya atau mungkin varikokel ya, ibaratnya seperti varises pada buah zakar, ini bisa menurunkan kualitas spermanya. Sperma jadi mungkin jumlahnya sedikit atau terlalu encer, kemudian pergerakannya nggak bagus untuk sel sperma, kemudian juga bentuk dari sel spermanya ada masalah. Jadi artinya sebenarnya ini kompleks, termasuk juga pola hidup yang kurang sehat. Beberapa laki-laki yang suka merokok, minum alkohol, kegemukan, baik laki-laki dan perempuan ya, ini juga bisa mengurangi angka kesuburannya. Lalu gimana dok solusinya? Ya selain kalau misalkan Anda program hamil dalam setahun belum berhasil juga, sebaiknya sih periksa ke dokter kandungan. Untuk diperiksa laki-laki dan perempuannya masalahnya di mana, sehingga ketika masalah ditemukan bisa cari solusinya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang juga harus Anda ketahui. Pertama, kapan waktu berhubungan? Idealnya berhubungan adalah saat masa subur. Wanita ada masa suburnya, jadi siklusnya sebulan sekali. Kalau laki-laki mah subur-subur aja selama sel sperma diproduksi dengan baik, ya dia bisa membuahi. Tapi untuk wanita ada waktu tertentu sel telur ini keluar untuk bisa dibuahi. Kita bilangnya masa subur, atau di tengah-tengah masa subur itu adalah masa ovulasi. Biasanya kalau haidnya teratur ya sekitar 12-14 hari sebelum mens. Tapi kalau haidnya nggak teratur, ini tentunya agak sulit juga menentukan kapan masa suburnya. Kemudian, berapa kali berhubungan? Ini juga menentukan. Ada yang bilang, setiap hari aja ditancap gas terus. Ini tentunya juga bisa mempengaruhi. Kalau setiap hari, sel sperma tidak efektif untuk bisa membuahi. Jadi idealnya ya 2 atau 3 hari sekali Anda berhubungan intim. Ini bisa meningkatkan peluang
ketemunya sel sperma dan sel telur ini lebih baik. Kalau jarang gimana ya? Tentunya akan lebih jarang ketemu, peluang untuk berhasilnya juga semakin kecil. Kemudian adalah faktor nutrisi. Ada beberapa nutrisi vitamin yang bisa membantu menyuburkan, misalkan asam folat dan vitamin E. Ini juga bisa sebenarnya Anda temukan pada makanan atau mungkin tablet vitamin suplemen yang bisa Anda konsumsi. Kemudian ada juga yang bilang soal madu. Ya, memang madu bisa menyuburkan kandungan dan juga menyuburkan kualitas sperma, artinya bisa dipakai untuk program hamil. Tapi tidak semua madu bisa kita gunakan untuk program hamil. Madu yang seperti apa bisa untuk program hamil? Contohnya seperti ini adalah madu amil. Ya, madu amil adalah madu program hamil nomor 1 di Indonesia yang sudah membantu begitu banyak pasangan untuk bisa hamil. Pasangan yang dulu sulit untuk hamil akhirnya bisa hamil dengan penggunaan madu amil ini. Pernah diliput di JEK TV, Liputan 6, dan beberapa media berita lainnya. Artinya bahwa sebenarnya madu amil ini banyak sekali disarankan oleh beberapa dokter untuk pasangan yang sedang program hamil. Madu amil ini adalah madu hutan murni, artinya madu yang benar-benar alami yang bisa kita gunakan untuk program hamil. Banyak sekali manfaatnya, nanti kita bahas. Dan juga pada madu amil ini ada kandungan safron. Safron itu adalah tumbuhan bunga yang juga baik untuk meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh, dan juga untuk menyuburkan kandungan, terutama untuk wanita. Madu amil ini punya 2 varian ya. Yang merah ini untuk wanita dan yang biru ini untuk laki-laki. Loh, kenapa kok dibedakan? Ya seperti penjelasan tadi, laki-laki dan perempuan ini memiliki peranannya masing-masing. Artinya sama-sama dong. Kalau misalkan mau konsumsi madu sebagai program hamil, ya semuanya harus konsumsi. Kira-kira penampakannya seperti ini ya. Ini yang untuk laki-laki ya, madu amil, dan ini yang untuk perempuan, madu amilnya. Kita bahas dulu soal madu amil yang untuk laki-laki. Banyak sekali manfaat dari madu amil untuk laki-laki ini jika dikonsumsi secara rutin. Yang pertama adalah bisa meningkatkan kualitas sperma. Dari jumlahnya, kemudian dari pergerakannya, dan dari bentuk sel spermanya bisa diperbaiki. Jadi bagi Anda laki-laki yang punya masalah pada kualitas spermanya, coba konsumsi madu amil ini. Kemudian juga bisa meningkatkan hormon testosteron. Hormon ini penting dalam produksi sel sperma, makanya ya ini bagus juga bagi Anda yang sedang program hamil, terutama untuk laki-laki. Dan juga ada kandungan seperti saya sebutkan tadi, safron. Safron ini bisa meningkatkan imunitas bagi laki-laki dan juga stamina. Sehingga kalau misalkan mau tancap gas terus juga bisa. Kemudian ini adalah madu amil yang untuk wanita, untuk perempuan. Ini juga ada manfaat baiknya. Yang pertama bisa menguatkan rahim. Rahim penting dong untuk proses perkembangan bayi di dalam sana. Setelah terjadi pembuahan akan nempel di dalam rahim. Rahim yang kuat tentunya bisa menunjang keberhasilan program hamil. Dan juga bisa mengoptimalkan fungsi dari rahim itu sendiri. Nah, madu amil ini juga bisa mengoptimalkan fungsi dari indung telur atau ovarium. Ovarium ini yang fungsinya nanti akan memproduksi sel telur. Ini juga bisa meningkatkan kualitas sel telur tadi, sehingga kalau misalkan terjadi pembuahan, tentunya keberhasilan program hamil ini lebih baik. Dan bagi Anda yang mungkin ada masalah pada haidnya, haid yang jadi nggak teratur, atau mungkin haid yang dirasakan nyeri sekali, ini juga bisa diselesaikan dengan penggunaan madu amil ini secara rutin. Lalu cara konsumsinya seperti apa? Pada kemasannya pun sudah tertera ya, di sini dicantumkan 2 sendok makan pagi dan juga malam hari, setengah jam sebelum atau sesudah Anda makan. Jadi konsumsinya 2 kali sehari. Anda bisa campurkan dengan 200 ml air putih, diaduk secara rata, kemudian bisa Anda konsumsi. Untuk madu amil yang laki-laki bisa dikonsumsi 1-2 sendok makan saat bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Artinya dikonsumsi 2 kali sehari. Untuk keamanannya bagaimana dok? Jangan khawatir, madu amil ini sudah terdaftar pada Badan POM. Artinya kualitasnya, keamanannya sudah terjamin. Kemudian bagi Anda yang muslim juga bisa konsumsi ini karena sudah ada label halalnya. Bagi Anda yang ingin mencoba manfaat baik dari madu amil ini, Anda bisa langsung pesan madu amil ini. Bisa di Instagramnya langsung madu_amil, atau nanti juga ada nomor WA yang bisa saya sertakan di kolom deskripsi, atau juga bisa beli secara online. Ada beberapa e-commerce-nya. Saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu ya, bahwa sebenarnya program hamil ini ya gampang-gampang susah juga. Dan tentunya ada faktor nutrisi yang harus Anda perhatikan, termasuk penggunaan vitamin dan juga madu untuk program hamil. Ternyata bisa membantu program hamilnya. Oke, sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.